Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan media, pada sore hari ini kita kembali melaksanakan konferensi pers update situasi Kamtibmas hari ini tanggal 6 Juli 2020. Ada beberapa list yang rekan-rekan sampaikan ke kami, dan pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait perkembangan penyelidikan kasus penembakan di kilometer 09 Poso pada tanggal 2 Juni 2020. Bahwa kasus penembakan tersebut saat ini sudah ditangani oleh Mabes Polri pada tanggal 8 sampai dengan 13 Juni 2020 yang lalu, dan pas pelopor Polri dan Karo Propos Dippropam Polri telah ke Sulawesi Tengah, tepatnya ke Poso, untuk melakukan investigasi terhadap 12 anggota atau satu tim Satgas Tinombala yang saat itu melaksanakan pengamanan di kilometer 09. Jadi dari investigasi yang telah dilakukan, diketemukan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana telah disampaikan terdahulu bahwa Satgas Tinombala ini dibentuk dalam rangka mengedepankan penegakan hukum dengan memburu target operasi yang telah ditentukan, yaitu kelompok Ali Kalora yang sampai saat ini masih ada 14 DPO di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa TKP penembakan, yakni kilometer 09 itu tepatnya di desa Kawindi, Kecamatan Poso, pesisir utara, Kabupaten Poso. Berdasarkan analisa tim intelijen dan tim IT, memang wilayah tersebut merupakan zona merah yang sering muncul gangguan seperti kontak senjata. Sehingga demi menjaga keamanan dan keselamatan warga, di sana ditempatkan posko penyekat, yaitu yang berfungsi sebagai kontrol bagi setiap warga yang akan hendak keluar atau masuk wilayah KM 09. Jadi mereka, masyarakat, diminta untuk selalu melapor pada petugas terlebih dahulu sebelum naik ataupun turun dari wilayah KM 09 tersebut. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa pada saat kejadian, yaitu sore hari pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 15.15 WITA, sedang turun hujan, sehingga seperti biasanya karena memang hujan tidak ada masyarakat yang naik maupun turun.
mereka kebanyakan selama ini kalau berteduh di gubuk. Kemudian pada saat kejadian, kedua korban memasuki KM 09 tidak melapor ke petugas pos sekat terlebih dahulu, sehingga sebagai aturannya tim yang bertugas patut mewaspadai dan segera melakukan ambus atau penyergapan atau penghadangan terhadap kedua orang tidak dikenal. Yang keempat, petugas sudah bertindak sesuai dengan SOP dalam penugasan, yaitu melakukan upaya awal memberi peringatan dengan berteriak, jangan bergerak dan jangan melarikan diri. Ini teriakan dari anggota di lapangan. Namun peringatan awal tersebut tidak dilakukan, sehingga petugas memberikan tembakan peringatan. Namun orang tersebut masih berupaya melarikan diri. Kemudian petugas melakukan penembakan, mengakibatkan keduanya meninggal dunia. Mengetahui yang ditembak jatuh, maka anggota Brimob menghampiri dan mengecek orang tersebut. Ternyata mereka ada yang tahu bahwa korban berasal dari KM 09, yaitu di Desa Kawindi, Kecamatan Poso, pesisir utara. Selanjutnya terhadap korban dilakukan evakuasi, dibawa ke desa. Yang kelima, 2 hari pasca kejadian, yaitu tanggal 4 Juli, ulangi, tanggal 4 Juni 2020, tidak jauh dari TKP tanggal 2 Juni 2020, telah terjadi kontak senjata antara Satgas Tinombala dengan kelompok Ali Kalora yang menyebabkan salah seorang Danton Brimob atas nama Ibda MA mengalami luka tembak di bahu bagian kanan. Yang keenam, Karo Propos di Propam Polri telah mendatangi rumah keluarga korban. Ternyata rumah keluarga korban ini selama ini menjadi semacam home base atau pangkal gerak anggota Brimob sebelum menuju ke daerah 09 yang memang daerahnya gunungan. Dan pihak keluarga juga telah membuat surat pernyataan tanpa paksaan bahwa bila anggota ada yang diperiksa terbukti melakukan perbuatan tersebut atau melakukan penembakan tersebut, keluarga berharap untuk tidak dilakukan pemecatan, namun dipersilakan kalau dilakukan tindakan atau pemberian sanksi atau hukuman. Namun sekali lagi keluarganya menyampaikan jangan sampai anggotanya dipecat. Kesimpulan dari apa yang fakta yang kami sampaikan di atas, sampai dengan saat ini anggota tim sebanyak 12 orang Satgas Tinombala sudah ditarik dari daerah operasi sejak tanggal 13 Juni 2020 bersama-sama dengan Karo Propos di Propam Polri dan Pas Pelopor Korbimob Polri. Namun saat ini mereka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Biro Propos di Propam Polri. Kemudian terkait dengan proyektil
Proyek peluru saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Puslapfor Bareskrim Polri. Jadi apabila seluruh rangkaian pemeriksaan sudah selesai hasilnya, tentunya nanti dari Biro Propos di Propam Polri akan menyerahkan kepada hukumnya, yaitu Dankor Brimob Polri. Kemudian yang kedua terkait data angka kriminalitas. Berdasarkan data statistik yang dicatat oleh kepolisian bahwa pada minggu ke-26 dan minggu ke-27 telah terjadi penurunan gangguan Kamtibmas sebesar 3,77%. Dengan perincian 5.232 kasus pada minggu ke-26 dan 5.035 kasus pada minggu ke-27, atau mengalami penurunan sebanyak 197 kasus. Pada periode minggu ke-27 yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan konvensional yang angka kejadiannya cukup tinggi, yaitu antara lain sesuai urutan. Yang pertama, kasus narkotika sebanyak 708 kasus. Kemudian yang kedua, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 507 kasus. Yang ketiga, penggelapan sebanyak 345 kasus. Yang keempat, curanmor roda 2 sebanyak 180 kasus. Yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 99 kasus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, informasi terkait dengan data laka lantas minggu ke-27. Sesuai dengan data laka lantas bahwa pada minggu ke-26 dibandingkan dengan minggu ke-27 tahun 2020 terjadi penurunan 72 kejadian atau 5,99%. Dengan perincian, yang pertama, pada minggu ke-26 tercatat ada sejumlah 1.201 kejadian dengan rincian korban sebanyak 1.392 luka ringan, 126 luka berat, dan 248 meninggal dunia yang diakibatkan dari laka lantas, serta total kerugian material sebesar 2.101.700.000 rupiah. Kemudian yang kedua, pada minggu ke-27 tercatat ada sebanyak 1.129 kejadian dengan perincian sebanyak 1.340 korban luka ringan, 163 luka berat, dan 224 meninggal dunia yang diakibatkan dari laka lantas tersebut, serta total kerugian material sebesar 2.312.501.250 rupiah. Pada periode minggu ke-27 yang menjadi catatan ada terdapat 5 Polda dengan jumlah laka lantas tertinggi, yaitu Polda Jawa Timur sebanyak 307 laka lantas dengan perincian 400 luka ringan, 6 luka berat, 58 meninggal dunia, dan kerugian material sebesar 274.051.000 rupiah. Yang kedua, Polda Jawa Tengah sebanyak 255 laka lantas dengan rincian 298 luka ringan, 5 luka berat, 31 meninggal dunia, dan kerugian material sebesar 168.800.000 rupiah. Polda Jawa Barat sebanyak 108 laka lantas dengan perincian 104 luka ringan, 31 luka berat,
32 meninggal dunia dan kerugian material sebesar Rp146.900.250. Kemudian selanjutnya yang keempat, Polda Metro Jaya sebanyak 70 laka lantas dengan perincian 66 luka ringan, 16 luka berat, 3 meninggal dunia dan kerugian material sebesar Rp84.250.000. Yang terakhir, Polda Sumatera Utara sebanyak 51 laka lantas dengan rincian 54 luka ringan, 16 luka berat, 14 meninggal dunia dan kerugian material sebesar Rp88 juta. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan yang tidak kalah penting kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan penegakan hukum Karhutla Polda Jajaran. Berdasarkan data yang kita himpun dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, pada periode 1 Januari sampai dengan 5 Juli 2020 terdapat 68 laporan polisi dengan perincian 67 kasus pelaku perorangan dan 1 kasus pelaku korporasi. Kemudian luas area yang terbakar sebesar 303,4375 hektar aren. Adapun tersangka sebanyak 75 dengan rincian 73 perorangan dan 2 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Terdapat 1 kasus dalam proses lidik. Selanjutnya kasus yang telah disidik ada 19 kasus dengan perincian 12 kasus proses sidik, 6 kasus tahap 1 dan 1 kasus sudah P19. Kemudian untuk penyelesaian perkara sebanyak 48 kasus dengan perincian 2 kasus P21 dan 46 kasus tahap 2 atau tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke JPU. Dari uraian yang telah saya sampaikan di atas bahwa ada Satker atau Satwil yang telah menangani penegakan hukum Karhutla ini pada tahun 2020 ada 6 Satker atau Satwil dengan perincian sebagai berikut. Mohon maaf, jadi ada 6 Satker dan 1 Satwil. Kami ulangi kembali, jadi yang betul adalah 1 Satwil yaitu Bareskrim Polri, kemudian 6 Satker yaitu Polda Jajaran. Yang pertama Bareskrim Polri. Dalam penanganan kasus 2020 memang LP di Bareskrim Polri belum ada yang masuk atau belum ada yang ditangani. Namun demikian ada 2 kasus yang pelakunya korporasi pada tahun 2019 dan baru pada tahun 2020 P21 serta 1 kasus yang korporasi tahap 2. Kemudian yang kedua ini terkait dengan 6 Satker yaitu Polda Riau dengan jumlah LP sebanyak 50 kasus dengan perincian pelaku perorangan 50 orang dan korporasi 1 buah. Kemudian luas area yang terbakar 241,1675 hektar aren. Kemudian dalam kasus ini sebanyak 58 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan 2 korporasi
yang ditetapkan sebagai tersangka. Tahap 1 ada 3 kasus perorangan, dan kemudian untuk proses sidik ada 3 kasus perorangan serta 1 kasus korporasi sebanyak 40 kasus dalam tahap 2. Kemudian yang ketiga, Polda Jambi dengan jumlah LP sebanyak 2 buah dengan perincian semua pelaku perorangan. Kemudian luas area terbakar 0,32 hektar are. Dalam kasus ini sebanyak 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya kasus dalam proses sidik sebanyak 2 kasus. Yang keempat, Polda Kalteng dengan jumlah LP sebanyak 8 buah dengan luas area yang terbakar 10,45 hektar are. Dalam kasus ini sebanyak 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan. Selanjutnya kasus yang dalam proses sidik sebanyak 3 kasus, tahap 1 3 kasus, dan tahap lidik sebanyak 1 kasus. Yang kelima, Polda Kaltara dengan jumlah LP sebanyak 4 kasus dengan perincian semua pelaku perorangan. Kemudian luas area yang terbakar 18 hektar are. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan. Selanjutnya yang telah P21 sebanyak 3 kasus dan yang proses sidik sebanyak 1 kasus. Yang keenam, Polda Aceh, jumlah LP sebanyak 1 kasus, kemudian luas area yang terbakar 28 hektar are. Dalam kasus ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya kasus yang diproses sidik sebanyak 1 kasus. Yang terakhir, Polda Bangka Belitung dengan jumlah LP sebanyak 2 buah dengan perincian semua pelaku perorangan. Luas area yang terbakar seluas 5,5 hektar are. Dalam kasus ini sebanyak 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan. Selanjutnya kasus yang dalam proses sidik sebanyak 2 kasus. Terkait dengan pasal-pasal yang dijeratkan kepada para pelaku, tentunya kita gunakan pasal berlapis, antara lain pasal 187 dan pasal 188 KUHP. Kemudian yang kedua pasal 98, pasal 99 dan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Selama ini Polri sudah berperan aktif dalam penanggulangan karhutla ini, dan rekan-rekan perlu ketahui bahwasanya di daerah-daerah yang terdampak, Polri selalu bekerjasama dengan TNI, kemudian pemerintah daerah, BNPB, dan tentunya stakeholder lainnya ya, terkait dengan penanggulangan karhutla ini. Di samping itu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo sejak awal 2020 sudah memperingatkan kepada Polri terhadap para Kasatwil untuk selalu menjaga, melakukan deteksi dini dan cegah dini agar tidak terjadi karhutla. Kemudian pada akhir bulan Juni yang lalu, rekan-rekan media juga sudah mendengarkan bagaimana dalam ratas Bapak Presiden juga sudah mengingatkan kepada jajaran Polri untuk mengantisipasi karhutla, karena memang
sejak bulan April prediksi BMKG bahwasannya sebagian wilayah Indonesia sudah masuk ke musim kemarau. Untuk itu Bapak Presiden memberikan beberapa arahan. Yang pertama, untuk melaksanakan manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik, yaitu pengawasan area rawan hotspot dengan menggunakan sistem dashboard. Kemudian yang kedua, infrastruktur pengawasan di tingkat atas sampai ke bawah. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Dan keempat, penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Jadi untuk itu, kiranya pada kesempatan yang baik ini kami bisa menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk aware dan turut membantu pemerintah untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan tentunya apabila ini masih terjadi, Polri tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang tegas, melakukan penegakan hukum. Saya kira demikian rekan-rekan rilis pada sore hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.